Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam mata kuliah kewarganegaraan. Kali ini membahas topik mengenai wawasan Nusantara, geopolitik, dan geostrategi dalam ranah kenegaraan. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis konsep dasar wawasan Nusantara. Yang kedua, memahami keterkaitan geopolitik dan geostrategi dalam konteks Indonesia. Yang ketiga, mengkaji masalah, tantangan, dan solusi kebijakan negara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memandang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini termaktub dalam Kitab MPR nomor 4 MPR tahun 1999. Dan menurut Profesor Sumarsono juga wawasan Nusantara adalah konsepsi geopolitik Indonesia dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara di tengah keberagaman budaya, suku, agama, dan geografis. Jadi dalam hal ini kita harus menganalisa konsep dasar dari wawasan Nusantara itu sendiri. Kemudian kita mesti paham keterkaitan geopolitik dan geostrategi dalam konteks Indonesia. Geopolitik, geo itu sendiri itu berarti geografis, letak wilayah kita secara politis dan cara pandang kita, strategi kita karena kita berada dalam suatu wilayah, kemudian juga ada wilayah internasional lainnya, apa strategi kita untuk membangun Indonesia ini, untuk pandangan kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ini juga dalam hal mengkaji masalah, tantangan, dan solusi kebijakan kita dalam bernegara. Wawasan Nusantara penting nggak sih? Penting, karena ini adalah urgensinya. Yang pertama, ini sebagai dasar dari pembangunan nasional. Dasar pembangunan nasional berarti kita harus menggali potensi yang ada di kita harus sadar kita ini siapa, cita-citanya apa, visinya seperti apa. Kemudian yang kedua, urgensinya adalah untuk menentukan kebijakan luar negeri kita. Kita harus bekerja sama secara ekonomi tentu saja dengan negara lain. Kita butuh bahan-bahan teknologi dari negara lain, sedangkan kita juga punya sumber daya alam yang dibutuhkan negara lain. Kemudian juga kita butuh juga mendatangkan devisa seperti misalnya para wisatawan dari luar negeri ke negara kita, sehingga negara kita menjadi negara maju, negara sejahtera. Kemudian urgensinya, pentingnya wawasan Nusantara itu, yang ketiga adalah dia sebagai pemersatu keberagaman. Kita tahu sendiri bangsa Indonesia itu sangat beragam, bahkan bahasa kita saja itu ada ratusan jenisnya, ratusan jumlahnya. Jadi perlu strategi. Kita bandingkan dengan negara-negara Arab. Negara Arab itu, negara-negaranya itu ada sekitar 20-an. Ada Uni Emirat Arab, ada Saudi, ada Qatar, dan lain-lain. Tapi bahasanya cuma satu, negaranya banyak. Indonesia ini negaranya satu tapi bahasanya banyak. Budaya-budaya lainnya banyak. Jenis tradisi makanannya juga berbeda-beda, sehingga ini sangat penting ya, cara kita memandang diri kita sendiri itu seperti apa. Kita bicara masalah sumber historis atau sejarah, sosiologis atau kemasyarakatan, dan politis wawasan Nusantara. Jadi kita ini dasar-dasarnya mengacu pada apa? Yang pertama tentu saja sebelum Indonesia merdeka, sebelumnya adalah dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda, kita mempunyai sejarah kerajaan Nusantara. Itu kalau para mahasiswa perguruan tinggi sudah mengenal secara garis besar. Ada kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, di Nusantara yang bahkan menguasai sampai ke Asia Tenggara.
seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Demak, dan lain-lain. Jadi itu adalah sumber historis dari kita memandang diri kita sendiri. Kemudian ada sejarah besar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini di mana sebelum kita merdeka, para pemuda kita bersepakat untuk menyatakan diri mempunyai bahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan juga punya cita-cita satu, bahwasanya kita adalah mempunyai identitas sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah. Dan tentu saja ketiga, pernyataan kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta tahun 1945, di mana dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Maka resmilah negara Indonesia berdiri. Kemudian setelah kita merdeka, ada beberapa pilar-pilar negara yang tercantum dalam ketetapan MPR dan GBHN. MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Utusan Daerah. Ini adalah alat pemersatu bangsa Indonesia. Dan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ini ada strategi, ada realita pembangunan, target-target pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah itu 5 tahun, jangka panjang di atas 20 tahun. Berikut ini adalah dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, adanya ancaman disintegrasi. Disintegrasi adalah proses perpecahan, kehancuran, atau hilangnya kesatuan dalam suatu kelompok, masyarakat, atau negara. Adapun ciri-ciri disintegrasi sosial adalah hilangnya rasa kebersamaan, adanya konflik antar kelompok, melemahnya norma sosial, serta ancaman terhadap keutuhan negara. Misalnya gerakan separatisme, gerakan untuk memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Kemudian contoh dalam kehidupan berbangsa itu adalah adanya gerakan separatis di wilayah tertentu di mana ada konflik horizontal berbasis SARA, ini berbahaya sekali, suku, agama, dan ras. Kemudian ketimpangan pembangunan yang menyebabkan kecemburuan sosial. Ada wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan, tidak ada pembangunan di sana. Kemudian polarisasi politik dan media sosial, tantangannya juga ya. Polarisasi adalah kondisi ketika masyarakat terbelah menjadi 2 kubu atau lebih yang berlawanan pandangan secara ekstrim. Adapun ciri-ciri polarisasi sosial dan politik ini adalah adanya fanatisme terhadap kelompok atau tokoh tertentu. Ya, ini menyukai kelompok tertentu, jadi panutan, tapi secara ekstrim berlebihan, bahkan mengikuti ajakan-ajakan provokator yang buruk gitu. Kemudian cirinya minimnya ruang dialog antar pihak, perlu dibentuk ruang dialog. Tinggi konflik opini di media sosial, ya, kita lihat ada provokator yang berbahaya menyebarkan isu. Kemudian ada kecenderungan ini menyebarkan hoax atau ujaran kebencian. Berikutnya adanya ketimpangan pembangunan. Kita tahu ketimpangan pembangunan seperti yang sudah disebutkan tadi, karena wilayah Indonesia ini sangat-sangat luas, terdiri dari pulau-pulau tersebar, sehingga pemerintah mengakui kesulitan ya dalam hal menjangkau semua wilayah untuk pembangunan. Jadi ini tantangannya yang perlu diwaspadai. Jadi kenapa disintegrasi dan polarisasi ini harus diwaspadai? Karena dapat melemahkan persatuan nasional, mengancam stabilitas sosial dan politik ya. Ini sangat berbahaya ya. Jadi kita keamanan dalam negeri ini sangat penting ya. Kita sejahtera secara ekonomi misalnya, pendidikan tinggi, tapi kita tidak aman secara politik, ada konflik di suatu daerah.
Nah, ini tentu saja tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian juga dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik, ya. Termasuk dalam ini kita sebagai orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Bersama topik wawasan Nusantara, kita tadi menyebut mengenai geopolitik. Di geopolitik itu ilmu tentang politik dalam kaitannya dengan letak geografis. Ya, contohnya posisi Indonesia ini sangat strategis, berada di alur laut kepulauan Indonesia. Di geopolitik tadi, ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuasaan politik dan letak geografis suatu negara, termasuk bagaimana faktor wilayah, sumber daya, dan posisi strategis mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Menurut para ahli, geopolitik itu adalah perencanaan kebijakan negara yang dipengaruhi oleh faktor geografis, letak suatu negara. Menurut Profesor Mahfud MD, geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap posisi strategisnya sebagai negara kepulauan terletak antara dua benua dan dua samudra dengan pendekatan wawasan Nusantara. Adapun konteks strategisnya, kita berada di antara dua benua, Asia di utara, Australia di selatan. Dua samudra, Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat. Kita ini luar biasa, memiliki 17.000 pulau dan menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus rawan konflik geopolitik dan perebutan pengaruh ekonomi, politik, dan militer. Sedangkan alur laut kepulauan Indonesia ini berdasarkan hukum internasional terdiri dari yang pertama itu Selat Malaka, ya, ada di Sumatera dengan Malaysia, Laut Jawa di utara Jawa, serta Selat Sunda antara Sumatera dan Jawa. Dua pulau besar tersibuk juga. Kemudian ada Alki II, ada Sulawesi, Selat Makassar, kemudian Laut Flores, ya, di selatannya Pulau Sulawesi. Kemudian yang ke timur lagi ada Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Ombai. Jadi Alki ini sangat penting sebagai perdagangan tersibuk. Namun potensi ancaman keamanannya tinggi, ada penyelundupan, pencurian ikan, dan kapal perang asing. Kita sering baca di media sosial adanya kapal-kapal Vietnam, ya, mencuri ikan di Indonesia ataupun negara-negara lain, gitu ya. Kemudian ada pengaruh ekonomi dan diplomasi maritim. Jadi batas wilayah ini menjadi suatu hal yang sangat sensitif, bahkan bisa menjadi pemicu, ya, peperangan. Kemudian ada juga tanggung jawab Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan begitu dapat disimpulkan dalam konsep geopolitik Indonesia berdasarkan wawasan konsep geopolitiknya adalah kita harus berada pada cara pandang wawasan Nusantara sebagai doktrin geopolitik, ya. Kita harus menilai diri kita sebagai suatu kesatuan yang penting, ya, karena wilayah kita yang sangat strategis tadi, dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita banyak berbeda suku, bangsa, agama, bahasa, tapi itu adalah tantangan. Namun kita sudah membuktikan selama puluhan tahun bahwasanya kita mampu kok bersatu. Bahkan keberagaman itu seolah-olah menjadi pemersatu kita, daya tarik kita, menjadi kelebihan kita. Jadi misalnya Anda sekarang kuliah sebagai tenaga kesehatan, Anda punya kesempatan untuk bekerja di daerah lain yang jauh, mempunyai kesempatan besar untuk melayani kesehatan di provinsi-provinsi lain, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi apa tantangan geopolitik Indonesia? Karena kita
ini letaknya strategis, tantangannya yang pertama itu perebutan wilayah perbatasan. Kita berbatasan darat itu langsung dengan Malaysia, dengan Papua Nugini. Perbatasan laut dengan kepulauan itu dengan Filipina, dengan Malaysia juga, dengan Singapura juga, dengan Cina dan Thailand juga yang berada di yang kedua, konflik Laut Cina Selatan. Karena kita juga mempunyai wilayah yang sama. Kalau kita tahu itu ada Kepri ya, Kepulauan Riau dengan nama Pulau Natuna yang jauh di tengah laut tapi masih merupakan wilayah Republik Indonesia. Kemudian di sini juga ada ancaman cyber lintas negara. Ini juga sangat berbahaya ya karena ada perdagangan orang dan lain-lain. Isunya juga tengah marak pada saat ini. Berikut kita masuk pada bahasan geostrategi. Apa itu geostrategi? Jadi geostrategi ini adalah strategi nasional dalam menghadapi tantangan global yang kita lihat dari pertimbangan lokasi geografis Indonesia. Hal ini tentu saja kita fokus pada pengelolaan sumber daya dan pertahanan. Kita mempunyai sumber daya alam yang kaya, mulai dari hasil laut, mineral, ya berupa batu bara, kemudian hasil bumi, pertanian. Jadi kalau sumber daya alam ini sangat kaya, dan dalam hal ini kita harus menjaga kekayaan negara kita tersebut karena laut itu bukan hanya kosong ya, ada sumber-sumber mineral, ada minyak, kemudian juga ada hasil laut yang harus kita pertahankan. Dan dalam hal ini strategi bangsa Indonesia dalam hal menjaga dan memanfaatkan sumber daya alamnya masuk dalam strategi geostrategi yang dalam hal ini adalah sebagai tantangan global ya. Kita harus mempunyai kekuatan untuk mempertahankan sumber daya alam kita agar tidak diambil oleh orang lain. Bukan hanya sumber daya alam, cuma kita juga lalu lintas ya, mempertahankan lalu lintas orang-orang yang memanfaatkan posisi negara kita ya. Kita berdiri di persimpangan tempat perlintasan, ada orang bawa kapal bawa minyak, bahan bakar dan lain-lain, itu harus kita kelola dengan baik. Dalam hal ketahanan nasional sebagai wujud geostrategi itu ada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, budaya dan keamanan. Dalam hal ideologi, kita adalah negara demokrasi berdasarkan Pancasila. Kita termasuk negara non-blok dan tidak ada pangkalan militer asing yang berada di Indonesia. Kita tetap teguh dalam prinsip sebagai negara non-blok. Itu secara ideologi dan politik. Dalam hal ekonomi, kita menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara lain. Kita menghasilkan hasil bumi, baik itu mineral ataupun perkebunan, kemudian dimanfaatkan oleh negara lain. Kita juga transfer impor beberapa bahan dari negara luar ke negara kita. Kemudian dalam hal sosial budaya, kita juga mempertahankan budaya kita, tradisi kita, perundang-undangan kita. Dan dalam pertahanan dan keamanan, kita mempunyai aparatur negara, alat negara, yakni Tentara Nasional Indonesia untuk mempertahankan wilayah kita. Dalam hal sistem pertahanan semesta ataupun Total People Defense, kita termasuk sebagai anggota PBB. Kita teguh dalam pendirian kita sebagai negara non-blok, ya, tidak tergabung dalam blok barat, blok timur, tidak tergabung dalam perserikatan negara-negara yang mempunyai perjanjian kerjasama pertahanan. Cuma kita terikat pada gabungan negara-negara dalam hal ekonomi,
Kemudian juga kita tergabung dalam negara-negara dalam hal wilayah ya. Kita termasuk sebagai anggota ASEAN misalnya yang sesama berada di daerah Asia Tenggara bersama Thailand, Malaysia, Timur Leste, Filipina, Singapura, dan lain-lain. Relevansi wawasan Nusantara, geopolitik dan geostrategi dalam kebijakan negara, tentu saja hal ini sangat penting dalam hal yang pertama menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan negara siapa kita berteman, dengan negara siapa kita kerjasama, ini kita tentukan lewat relevansi wawasan Nusantara tadi. Untuk kemudian kita menjaga perbatasan, kita patuh pada aturan-aturan internasional mengenai batas-batas negara. Kemudian kita mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil. Kita ketahui banyak masyarakat kita yang tinggal di pulau-pulau yang jauh dari kota. Dan hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah wajib mensejahterakan, memberikan pendidikan dan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik itu di kota maupun wilayah terpencil. Sedangkan permasalahan aktual dan analisanya yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan, ini adalah adanya eksploitasi sumber daya alam oleh asing. Karena negara kita mempunyai sumber daya alam yang banyak, terutama tambang, emas, perak, batu bara, timah, dan lain-lain. Sedangkan ada keterbatasan teknologi sehingga kita bekerja sama dengan bangsa lain dalam hal eksploitasi sumber daya alam ini. Ini tentu saja kita harus melihat perjanjian-perjanjiannya, aturan-aturannya ini mesti menguntungkan negara kita, warga Indonesia, serta generasi-generasi selanjutnya. Kemudian masalah yang kedua ini adanya ketimpangan pembangunan di wilayah timur, ya. Jadi masih banyak pemerintah banyak melakukan pembangunan di daerah barat, terutama Pulau Jawa, dan walaupun sudah diusahakan tapi masih kurang untuk ke wilayah timur. Kemudian ada polarisasi ideologi, ya, polarisasi pertentangan, ada kubu-kubu ideologi yang menimbulkan seperti goncangan-goncangan di masyarakat. Namun dalam hal ini kita tahu bahwasanya kita sebagai masyarakat harus kembali pada konsep wawasan Nusantara tadi. Adapun solusi dan rekomendasi kebijakannya adalah yang pertama, pendidikan kebangsaan sejak dini. Kita sudah diajarin Pancasila sejak dini. Kemudian ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai kalian di perguruan tinggi juga belajar Pancasila, kewarganegaraan, wawasan Nusantara. Jadi Anda sekarang semua tahu kenapa penting ya kita untuk mengenal, mempelajari wawasan Nusantara. Kemudian solusinya adalah pembangunan berkeadilan, terutama misalnya sekarang disorot adalah Papua dan wilayah-wilayah perbatasan. Kemudian adanya diplomasi maritim yang aktif, ya, kegiatan-kegiatan hubungan internasional dengan negara lain yang tentu saja harus menguntungkan pihak Indonesia. Demikianlah materi mata kuliah kewarganegaraan kali ini. Kemudian ini adalah beberapa referensi yang harus Anda baca. Silakan juga untuk membaca dari referensi dan sumber-sumber yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.